Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah kita masih dapat merasakan kehidupan pada sekarang ini. Kemudian selanjutnya salawat beriringan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan berselawat kepada beliau kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Baik, saya Insanul Adli di sini akan menjelaskan tentang pembelajaran fikih, yang mana pada video kali ini kita akan membahas tentang salat jenazah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang yang pertama itu ada pihak imam yang ketika salat jenazah. Kemudian yang kedua ada syarat-syarat dari pelaksanaan salat jenazah. Yang ketiga ada sunnah-sunnah dalam melaksanakan salat jenazah. Yang keempat ada rukun dari salat jenazah tersebut. Dan yang kelima kita akan membahas tentang bagaimana tata cara pelaksanaan salat jenazah ini. Baik, langsung saja masuk kepada pembahasan yang pertama. Kita akan membahas tentang pihak imam yang akan memimpin solat jenazah tersebut. Urutan pihak yang paling utama untuk melaksanakan solat jenazah adalah, yang pertamanya adalah orang yang telah diwasiatkan oleh si jenazah atau si mayit dengan syarat dia itu tidak fasik dan dia itu tidak ahli bid'ah. Jadi maksudnya di sini ketika seorang mayit atau si jenazah dia itu telah berwasiat sebelum meninggalnya dia, dan salah satu wasiatnya itu ialah contohnya si A hendaknya menjadi imam ketika solat jenazah si mayit ini. Maka di sini apabila yang diwasiatkan itu tidak fasik dan juga tidak ahli bid'ah, maka dia bisa menjadi imam ketika solat jenazah si mayit tersebut. Kemudian yang kedua ada ulama atau pemimpin terkemuka di tempat tinggal jenazah. Di sini dimaksudkan bahwasanya ketika tidak ada orang yang telah diwasiatkan dan juga tidak ada orang yang mampu untuk menjadi imam solat jenazah tersebut, maka di sini ulama atau pemimpin terkemuka di tempat tinggal itu bisa untuk menjadi imam solat jenazahnya. Pemimpin ini bisa dimaksudkan seperti Pak Lurah atau Pak Camat atau Pak Bupati. Itu bisa untuk menjadi imam ketika solat jenazah tersebut. Kemudian ada orang tua si jenazah dan seterusnya. Misalnya kita contohkan begini, ada seorang anak yang meninggal karena kecelakaan. Kemudian ayahnya itu akan atau bisa untuk menjadi imam solat dari jenazahnya itu. Kemudian bagaimana dengan kata seterusnya pada kalimat ini? Kata seterusnya ini dapat kita artikan sebagai, jikalau kita lihat dalam ranji, ada pihak laki-laki yang berada di atas ayah, seperti itu kakek atau ayah dari kakek, maka mereka itu bisa untuk menjadi imam solat jenazah jikalau mereka mampu. Kemudian ada yang keempat itu anak-anak dari si jenazah dan seterusnya. Contohnya di sini seorang ayah yang meninggal karena kecelakaan ketika bekerja, maka di sini imam dari solatnya itu, solat jenazahnya itu bisa anaknya ataupun seterusnya ke bawahnya. Maksudnya di sini mungkin bisa jadi cucunya atau anak dari cucunya tersebut, itu bisa. Kemudian jikalau tidak ada 4 kriteria tadi, maka ada keluarga terdekat. Bagaimana maksud keluarga terdekat di sini? Misalnya seorang ibu ya ketika dia meninggal, anaknya itu belum mampu untuk menjadi imam, atau tidak ada laki-laki lain seperti orang tuanya atau anaknya seperti yang telah dijelaskan tadi, maka bisa diimami oleh kerabat dekatnya. Siapa itu contohnya? Mungkin itu bisa jadi om atau pamannya. Itu mengenai keluarga terdekat. Kemudian yang terakhir ada kaum muslim seluruhnya. Ketika 5 kriteria yang telah dijelaskan tadi tidak ada atau belum mampu untuk memimpin sebuah solat jenazah, maka di sini bisa kaum muslimin seluruhnya. Bagaimana maksudnya?
seluruh kaum muslimin berhak atau berkewajiban untuk menggantikan keluarga tersebut untuk naik menjadi imam. Itu pembahasan mengenai pihak dari imam solat jenazah. Kemudian kita masuk kepada syarat dari pelaksanaan solat jenazah. Apa-apa sajakah syarat dari solat jenazah ini? Yang pertama ialah jenazah telah selesai dimandikan dan suci dari najis, baik tubuh, kafan ataupun tempatnya. Kita sama-sama mengetahui ketika seorang jenazah itu telah meninggal, maka hendaklah diselenggarakan jenazahnya, dan itu bisa terkait kepada proses pemandian, pengafanan dan pensolatan sampai kepada penguburannya. Jadi ketika proses pemandian itu sebelum pelaksanaan solat, dia itu harus dimandikan sebersih mungkin agar tidak ada najis lagi dari tubuhnya. Kemudian pada proses pengafanan juga tidak ada lagi najis yang akan melekat pada tubuhnya, pada kafannya. Jadi itu yang dimaksudkan, tubuh, kafan dan tempatnya itu harus suci. Kemudian syarat yang kedua adalah orang yang mensolati telah memenuhi syarat-syarat sah solat atau syarat untuk melakukan solat. Kita sama-sama mengetahui dan telah mempelajari apa saja bagian-bagian dari syarat sah solat ini. Yang salah satunya itu ialah menutup aurat dan lain-lain sebagainya. Itu untuk mengenai syarat sah solat. Kemudian syarat yang ketiga ialah jarak antara mayat dan musolli tidak melebihi 300 zira atau lebih dari 144 meter jika solat dilaksanakan di luar masjid. Bisa kita contohkan di sini, misalnya ada seorang mayat yang dia itu hendak disolatkan, misalnya jauh masjid dari situ dan dibawa ke lapangan yang lebih dekat dari rumahnya, maka jarak antara mayit atau si jenazah dengan makmum atau orang-orang yang menyolatkannya tidak melebihi 300 zira atau 144 meter. Kemudian yang keempat tidak ada penghalang di antara keduanya. Maksudnya di sini antara si mayit atau si jenazah dengan orang menyolatkannya tidak boleh ada penghalang. Kemudian yang kelima adalah musolli atau orang yang menyolatkan hadir, atau bisa kita maksudkan di sini berada di dekat jenazah jika yang disolati tidak gaib. Itu untuk syarat solat jenazah. Selanjutnya kita membahas tentang sunnah solat jenazah. Apa-apa sajakah sunnah dari solat jenazah ini? Yang pertama adanya mengangkat tangan setiap kali takbir. Kita sama-sama mengetahui ketika solat jenazah ini ada 4 takbir. Mulai dari takbir awal sampai takbir terakhir yang ditutupi dengan salam. Dan ketika takbir tersebut disunahkan untuk mengangkat tangan setiap kali takbir tersebut disampaikan atau diucapkan. Kemudian sunnah solat jenazah yang kedua ialah merendahkan suara bacaan atau kita kenal dengan istilah sir, seperti bacaan pada solat zuhur atau asar. Berbeda dengan solat maghrib, isya dan subuh yang mana pelaksanaannya itu mengangkat suara atau mengeraskan suaranya dengan istilah atau kita sebut dengan jahar. Kemudian sunnah solat jenazah yang ketiga ialah membaca ta'awuz terlebih dahulu, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian yang keempat disunahkan banyak jamaahnya atau makmumnya itu minimal 3 saf jika tempatnya memungkinkan. Tetapi jika tidak memungkinkan boleh lebih dari 3 saf. Bahkan jika jamaahnya sedikit tetap dibuat 3 saf. Misalnya ketika hendak menyolatkan seorang jenazah ada kisaran 7 dari 7 orang selain imam, maka itu bisa dibuat safnya itu 3 saf. 3 yang pertama, 2 yang saf kedua dan 2 yang saf ketiga. Itu bisa kita pakaikan seperti itu. Kemudian kita masuk kepada rukun dari solat jenazah. Apa-apa sajakah rukun dari solat jenazah itu? Yang pertama ada berniat. Kemudian yang kedua ada berdiri bagi yang mampu, kecuali jika ada uzurnya. Mungkin dia ada sakit kaki atau sakit-sakit lainnya yang membuat dia itu tidak bisa untuk berdiri lama. Kemudian yang ketiga rukun solatnya ialah melakukan 4 kali takbir yang tidak ada sujud dan rukuk. Kemudian yang keempat adalah setelah takbir pertama itu membaca Al-Fatihah. Kemudian setelah takbir kedua membaca sholawat. Setelah takbir ketiga membaca doa untuk si jenazah. Dan setelah takbir keempat membaca doa untuk orang atau keluarga yang ditinggalkan. Setelah takbir keempat itu baru salam. Itu mengenai rukun dari solat jenazah.
Kemudian mengenai pelaksanaan solat jenazah ini perlu kita ketahui bahwasanya ada ketentuan khusus dalam posisi solat jenazah. Yang pertama, kita akan membahas tentang posisi solat jenazah laki-laki. Tata cara solat jenazah untuk jenazah laki-laki ialah posisi imam berada sejajar dengan kepala dari si jenazah. Bisa kita lihat di gambar bahwasanya imam sejajar dengan kepala jenazah, yang mana kepala jenazah menghadap kepada utara dan kakinya itu menghadap kepada selatan. Dan untuk makmumnya seperti biasa berada di tengah. Sebagaimana telah kita jelaskan tadi, makmumnya kalau bisa menjadi 3 saf seperti yang telah terdapat pada gambar. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang posisi solat jenazah yang perempuan. Tata cara solat jenazah untuk perempuan, yang mana posisi imam berada pada searah tali pusar atau kisaran perut sampai ke pinggang. Sedangkan makmum berada di belakang imam dengan urutan makmum laki-laki dewasa, kemudian perempuan dewasa, sedangkan jumlahnya kalau bisa ganjil sebagaimana telah disunahkan pada pembahasan sunnah solat jenazah tadi. Bisa kita lihat di gambar bahwasanya imam berada di antara tali pusar atau perut sampai ke pinggang si jenazah perempuan, dengan kepala jenazah perempuan di utara, kemudian kakinya di selatan, dan makmum berada di belakang imam. Lanjut, kita membahas tentang bagaimana tata cara pelaksanaan solat jenazah ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang niat. Berniat maksudnya di sini ialah berniat di dalam hati untuk solat jenazah. Boleh juga dilafalkan bagi yang terbiasa melakukannya. Kemudian apa bunyi dari niat ini? Bisa kita lafalkan, yaitu dengan usolli ala hazal mayyiti. Hazal mayyiti ini jika jenazahnya laki-laki, dan sebagaimana di dalam kurung ada hadhil maitati atau untuk jenazahnya yang perempuan. Arba'a takbiratin fardol kifayati, imaman jika menjadi imam, makmuman jikalau kita menjadi makmum, lillahi ta'ala. Nah, itu untuk niatnya. Jadi untuk niat laki-laki contohnya, atau niat untuk solat jenazah laki-laki, niatnya usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian jikalau jenazahnya perempuan, usolli ala hadhil maitati arba'a takbiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Itu untuk niat. Kemudian kita masuk kepada takbiratul ihram atau takbir yang pertama. Setelah takbiratul ihram atau takbir pertama ini ialah membaca Quran surat Al-Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu untuk takbir pertama atau bacaan setelah takbir pertama. Kemudian kita lanjut kepada takbir yang kedua. Pelakuan takbir yang kedua dilanjutkan dengan membaca selawat atas Nabi Muhammad SAW. Usahakan membaca selawat yang lengkap seperti bacaan salat pada tahiyat akhir, yang mana bacaannya ialah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah, itu untuk bacaan pada takbir kedua, yaitu membaca salawat Nabi. Kemudian kita masuk kepada pembahasan mengenai apa bacaan setelah takbir ketiga. Takbir ketiga yaitu membaca doa untuk si jenazah, yang mana bacaannya yaitu Allahumma gfir lahu jikalau itu untuk pria, dan juga Allahumma gfir laha untuk perempuan, dan begitu seterusnya. Nah, jadi kita contohkan untuk jenazah perempuan,
Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wassi' madkhalaha waghsilha bil ma'i was salji wal bardi wa nakkiha minal khotoya kama yunakkas saubul abyadu minad danas wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa qiha fil fitnatal qabri wa azaban nar. Itu untuk doa jenazah yang perempuan. Kemudian bagaimana jikalau kita tidak hafal doa yang panjang ini, maka kita bisa membacanya dengan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Cukup sampai di situ, maka itu diperbolehkan. Itu untuk doa untuk jenazah. Kemudian pada takbir keempat, kita membaca doa untuk orang yang ditinggalkan. Apa bacaannya? Sama seperti yang bacaan takbir ketiga, yang pengembahan antara hu dengan ha, untuk hu untuk laki-laki dan ha untuk perempuan. Maka kita contohkan di sini untuk jenazah laki-laki, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftimna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Kemudian bagaimana jikalau kita tidak hafal ayatnya yang sepanjang ini? Maka kita bisa cukup mengucapkannya dengan Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftimna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Maka itu cukup untuk bacaan ketika takbir yang keempat ini. Kemudian setelah takbir keempat dan setelah bacaannya itu, maka kita bisa membacakan salam lagi, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti salam biasanya. Jadi jikalau kita simpulkan di sini ada beberapa kriteria. Yang pertama ialah mengenai imam solat. Yang imam solat itu bisa jadi orang yang diwasiatkan, ada ulama, ada ayah, ada anak, kemudian ada karib kerabat, dan yang terakhir ada kaum muslimin yang lainnya. Kemudian ada syarat-syarat solat yang sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi. Kemudian ada sunat solat, kemudian ada rukun-rukun solat, dan juga kita telah membahas tentang tata cara dari pelaksanaan solat tersebut. Mungkin hanya sekian pembahasan kita pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecil woi di langit yang biru, cap amat banyak menghias angkasa.